Ready with the crazy love. It ain't strange to us. Dancing on dangerous. Shonda Paul, Iman Beck, crazy vibes. Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 14 April 2021 dengan episode Dancing on Dangerous. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang turun dari minus 119,1 billion dolar menjadi minus 659,6 billion dolar. Kemudian ada dari US NFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 95,8 menjadi 98,2. Kemudian ada dari US CPI month on month yang naik dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,6%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 1,7% menjadi 2,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sukako Tbk atau SCCO yang meraih pendapatan 4,62 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2020, turun dari pendapatan 5,70 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indo Asi Datama Tbk atau SRSN yang meraih penjualan sebesar 890,99 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020, naik dari penjualan 684,46 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Adikarya Tbk atau ADI yang menargetkan perolehan kontrak baru sekitar 24 triliun rupiah sampai 25 triliun rupiah di tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 13 April 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 21 poin atau 0,36% ke level 5.927. Sektor properti, pertambangan, industri konsumsi, keuangan, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 459 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari wow banget kan? Pada agennya yang dinanti itu tiba nih bosku. Dan sesuai dengan proyeksi banyak orang, inflasi Amerika secara year on year loncat dari sebelumnya 1,7% menjadi 2,6%. Dalam hitungan waktu, ini merupakan kuartal dengan pertumbuhan tercepat di Amerika sejak tahun 1978. Tentu saja pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini konsisten atau tidak pergerakan inflasi tahun ini? Kenaikan harga energi memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi. Harga bensin di Amerika saja mengalami kenaikan hingga 11%, sehingga memberikan kontribusi sebesar 30 BPS terhadap inflasi inti. Inflasi inti sebesar 0,3% juga melebihi ekspektasi kami dan para analis lainnya. Sejauh mata memandang, apabila inflasi Amerika mengalami kenaikan memang sesuatu yang wajar. Stimulus yang diberikan bukan hanya semata-mata untuk memperpanjang hidup masyarakat Amerika, tapi juga menjaga daya beli masyarakatnya. Tidak hanya itu saja nih bosku, distribusi dan vaksinasi yang dipercepat juga mendorong rasa aman bagi masyarakat Amerika untuk mulai melakukan konsumsi, sehingga mendorong penjualan barang dan jasa meningkat. Penjualan barang dan jasa meningkat karena adanya pelonggaran aktivitas bisnis yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tentu hal ini akan menjadi sebuah tanda bahwa aktivitas perekonomian mulai kembali pulih dengan didukung oleh menguatnya data non-farm payrolls. Beberapa bulan berikutnya akan menjadi sebuah tanda dan gambaran apakah inflasi akan mulai konsisten atau tidak. Namun harus diingat, inflasi di Amerika belum memasukkan kontribusi makanan dan energi yang penting, yang dimana kedua hal tersebut memberikan kontribusi sebesar 20%. Kami melihat ada potensi yang cukup besar. Inflasi di Amerika akan mulai konsisten seiring sejalan dengan stimulus yang akan diberikan berikutnya terkait dengan infrastruktur. Nah, kabar terakhir dari infrastruktur yang akan diberikan adalah bahwa Partai Demokrat akan membela rencana Joe Biden dengan tahap awal untuk caregiving sebesar 400 miliar dolar. Namun, seperti biasa Partai Republik menentang hal tersebut nih bosku. Pengembangan broadband internet dan pemerintah juga merupakan salah satu bagian yang akan dibangun saat ini. American Jobs Plan diperkirakan akan mengalami pembahasan pada tanggal 4 Juli mendatang. Tentu kami berharap bahwa program stimulus infrastruktur dapat berjalan ya bosku untuk menjaga fase pemulihan agar dapat berjalan dengan mulus hingga perekonomian benar-benar dapat dikatakan pulih. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Yuk Bangkit
Momentum bulan Ramadan dan melandainya jumlah kasus baru virus corona menjadi harapan terhadap pemulihan ekonomi yang lebih cepat di tahun ini. Indeks kepercayaan diri konsumen yang telah berada di 93,4 menggambarkan naiknya kepercayaan diri konsumen terhadap upaya pemerintah dalam menangani pandemi dan juga pemulihan dari permintaan ekspor yang diiringi dengan tren surplus neraca perdagangan. Meskipun masih berada jauh dibandingkan 2019, namun stimulus fiskal maupun moneter dinilai cukup berdampak pada pemulihan ekonomi. Saat ini yang menjadi fokus pelaku pasar adalah seberapa cepat pemulihan dapat terlihat, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan diri investor baik asing maupun lokal untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Ekonom menilai kuartal 2 tahun ini ada potensi pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut berasal dari faktor low base effect di mana tahun lalu perekonomian terkontraksi minus 5,32%. Kondisi yang berbeda di mana pelonggaran aktivitas kantor, penurunan jumlah kasus, program vaksinasi dan pemulihan permintaan dinilai menjadi trigger terhadap pertumbuhan di kuartal 2 2021 yang berada pada area positif. Berdasarkan konsensus yang dihimpun oleh Bloomberg, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 dapat berada pada 2,6% quarter over quarter. Sejumlah stimulus yang bertujuan untuk mendorong ekspansi bisnis, mengurangi beban operasional dan meningkatkan daya beli diharapkan dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun ini. Secara garis besar kami melihat pemulihan baru akan terasa di kuartal 3 dan 4 tahun ini. Hal tersebut seiringan dengan efektifnya insentif-insentif dari pemerintah maupun lembaga keuangan untuk menggerakkan konsumsi terutama pada sektor yang memiliki multiplier effect. Percepatan distribusi dan vaksinasi juga merupakan salah satu momen penting untuk menjaga agar perekonomian dapat tumbuh. Rasa aman masih menjadi salah satu faktor penting di sini untuk mendorong masyarakat untuk mulai melakukan konsumsi, dan rasa aman datang dari adanya vaksinasi. Tentu harapan kami setidaknya hingga semester kedua, vaksin sudah dapat diberikan setengah populasi Indonesia. Jalannya perekonomian, kuatnya perekonomian tergantung sejauh mana distribusi dan vaksinasi dilakukan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.883 hingga 6.050. Hati-hati ya bosku, ada kemungkinan arus akan berubah seperti biasa. Cermati setiap pergerakan pasar karena akan menjadi sesuatu. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMBR, kemudian yang kedua ada dari Cepin, dan yang ketiga ada dari BNGA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TKIM atau PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk yang membukukan pendapatan senilai 866,45 juta US dollar. Realisasi ini menurun 17,25% dari realisasi pendapatan bersih di periode 2019 yang mencapai 1,04 miliar US dollar. Sepanjang tahun 2020 kinerja perusahaan tertekan. Hal ini terlihat dari pendapatan usaha yang dibukukan perusahaan, di mana perusahaan membukukan pendapatan senilai 866,45 juta US dollar. Realisasi ini menurun 17,25% dari realisasi pendapatan bersih di periode 2019 yang mencapai 1,04 miliar US dollar. Pendapatan TKIM tahun lalu didominasi oleh penjualan kertas budaya atau cultural paper senilai 644,46 juta US dollar atau minus 28,82% year on year, dan penjualan kertas industri dan lainnya senilai 221,99 juta US dollar atau naik 56,7% year on year. Kondisi ini tidak terlepas krisis kesehatan yang terdampak pandemi corona yang terjadi di seluruh dunia, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 9.750 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari INKP atau PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk yang mencatatkan laba bersih senilai 294,05 juta US dollar sepanjang tahun 2020. Perusahaan berhasil membukukan kinerja yang baik dengan mencatatkan kenaikan laba bersih senilai 7,17%. Pencapaian tersebut tentunya diapresiasi mengingat kondisi di tahun 2020 penuh ketidakpastian. Sepanjang tahun lalu mencatatkan laba bersih senilai 294,05 juta US dollar sepanjang tahun 2020. Realisasi ini naik 7,17% dari torehan laba bersih INKP pada 2019 yakni 274,37 juta US dollar. Kenaikan laba bersih tersebut seiring manajemen perusahaan mampu menekan beban operasional dan selisih kurs tahun lalu di tengah penjualan usaha mengalami penurunan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 9.700 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. And you know say you're in my visual, I give me the most energy to get physical. Why you want me why you